cara pembayaran ya. Kadangkala terjadinya uang palsu yang beredar di misalnya di pasar ini, kami tetap himbau supaya lebih berhati-hati. Nah, terjadinya ini kadang pada saat kita transaksi ya, pada saat kita transaksi ya, yang sering terjadi di mana saja sering terjadi pada transaksi. Nah, sehingga hal-hal ini kami sudah sampaikan bahwa pada saat pembayaran ya, pada saat pembayaran itu kita lebih berhati-hati lagi dan langsung melihat lebih teliti lebih teliti lagi untuk melihat bahwa itu uang palsu atau tidak, sehingga kami di setiap saat itu kami menghimbau kepada para pedagang yang ada di pasar Kampung Bugis supaya lebih berhati-hati, lebih jeli lagi untuk melakukan transaksi antara pembeli dan penjual begitu. Iya, baik Pak Rahman, tentu saja kita tidak bisa abai dan menutup mata hal yang lagi marak terjadi, di mana uang palsu itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat kan itu bisa saja menyasar ke berbagai daerah, termasuk daerah kita ya, di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Nah, lantas bila mana ada uang palsu ditemukan beredar di di Kabupaten Buol, khususnya di wilayah Pasar Kampung Bugis, sebenarnya apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak pasar? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Apabila kami juga pernah sampaikan kepada para pedagang, apabila menemukan uang palsu di seputaran kita, ya segera para pedagang itu melapor ke kami apabila kami pada saat kami ada di kantor atau di UPT Pasar. Kemudian apabila hal-hal ini seumpamanya kami tidak berada di tempat, ya segera menghubungi barangkali petugas lain yang selalu ada kaitannya dengan persoalan pasar. Sehingga saya sudah sampaikan juga bahwa apabila para pedagang menemukan uang palsu ini segera melapor, sehingga ada mungkin langkah-langkah selanjutnya yang kami mungkin ambil. Minimal kita melapor kepada pihak berwajib, dan kalau perlu kita langsung ke bank untuk melihat bagaimana pembuktian bahwa uang palsu atau uang yang sebenarnya. Mengambil langkah-langkah. Nah, tentu saja untuk mengambil langkah-langkah, pihak pasar tidak bekerja dengan sendiri, harus berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk aparat. Nah, kalau boleh tahu Pak Rahman, sejauh ini apakah juga pihak petugas aparat di lingkungan sekitar itu selalu ikut bersama-sama juga memantau kondisi untuk mencegah berbagai hal termasuk peredaran uang palsu, Pak Rahman? Ya, memang kami selama ini belum belum berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kenapa? Karena memang selama ini belum ada terbukti bahwa ada peredaran uang palsu di Buol. Tetapi kami sebagai penanggung jawab di pasar selalu menghimbau. Kita memang sadar benar bahwa untuk pendeteksi alat uang palsu di pasar Kampung Bugis ini memang belum ada, sehingga kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat pasar apabila menemukan uang palsu segera melaporkan ke kami atau langsung ke pihak berwajib. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita masih terus menemani Anda lewat acara Kentongan Radio Tangga Bencana, mengupas tentang antisipasi dalam hal peredaran uang palsu di Kabupaten Buol. Nah, saat ini kita masih terus menantikan narasumber kita sebagai pengamat ekonomi di Kabupaten Buol, Pak Yamin Rahim ya. Kita juga mencoba membuka kesempatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Buol ini, bila mana ada yang ingin bergabung menyampaikan pendapatnya atau bertanya langsung ke Pak Rahman Rasangi di nomor telepon 082292544965. Sekali lagi di 082292544965, karena ini penting juga ya keterlibatan masyarakat untuk melaporkan kasus peredaran uang palsu. Jangan sampai tidak disangka-sangka peredaran uang palsu ini ternyata diam-diam sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, khususnya di di Kabupaten Buol ya. Apalagi tempat-tempat yang berpotensi beredarnya uang palsu itu, misalnya saja di tempat-tempat keramaian, pasar dan lain sebagainya, sehingga semua pada ribut membicarakan hal ini. Nah, untuk itu masyarakat, pendengar, pemirsa yang ada di Kabupaten Buol, silakan kita
ajak Anda juga bergabung ya untuk sama-sama mendiskusikan mengenai mengantisipasi peredaran uang palsu di Kabupaten Buol. Silakan pendengar di nomor telepon 0822-9254-4965. Baik pendengar, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi untuk melanjutkan diskusi kita mengantisipasi peredaran uang palsu di Kabupaten Buol. Tetaplah bersama kami di acara Kentongan Radio Tangga Bencana. Sayur nakku. Kata semua sama yang kemarin-kemarin. Ini 50. Yang kemarin-kemarin jadi pas. Uangnya, Bu. Tunggu nakku. Mantap, warna asli. Tiga deh. Lihat, diraba, bawah, mantap. Baik pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, kita lanjut lagi kebersamaan kita di program Kentongan acara Radio Tangga Bencana ya. Dan masih kita membahas topik tentang mengantisipasi peredaran uang palsu di Kabupaten Buol. Baik Pak Rahman, tentu saja kapasitas Pak Rahman selaku Kepala Pasar Kampung Bugis ya sudah memahami betul karakter dari para pedagang dan juga para pembeli yang sering berbelanja di Pasar Kampung Bugis. Nah, kalau menyikapi tentang peredaran uang palsu yang lagi viral hingga saat ini ya Pak Rahman, kalau menurut Pak Rahman, apakah Pasar Kampung Bugis dan juga pasar lain yang ada di Kabupaten Buol ini bisa menjadi sasaran dari para pelanggar hukum untuk memanfaatkan untuk mengedarkan uang palsu, Pak? Ya, saya kira ini kemungkinan besar akan terjadi hal-hal seperti ini. Sehingga kami tetap berharap bagaimana tetap antisipasi yang terutama. Kemudian kami juga berharap kepada para mandor yang ada di Kabupaten Buol, para mandor pasar yang ada di Kabupaten Buol supaya lebih berhati-hati. Minimal memberikan informasi kepada para pedagangnya bahwa dengan adanya berita-berita yang lagi viral di media massa ini terjadinya di Makassar, bahkan mungkin sudah ditemukan pabrik pembuatan uang palsu. Sehingga kami berharap kepada para mandor yang ada di pasar Kabupaten Buol ya, ini supaya lebih banyak bersosialisasi dengan para pedagang. Hal-hal ini yang perlu kita sampaikan atau para mandor sampaikan kepada para pedagang yang ada di Kabupaten Buol. Kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah kita sendiri yang namanya penggunaan uang palsu. Ya, kita tidak berharap ya kasus yang lagi viral cetakan uang di lingkungan UIN Makassar itu, walaupun sudah ada yang telah ditetapkan begitu sebanyak 17 orang, dan bahkan viralnya, hebohnya sampai saat ini masih terus terjadi. Dan tentu pihak pemerintah daerah Kabupaten Buol tentu saja jangan sampai kecolongan. Nah, berkaitan dengan peredaran uang palsu, jauh-jauh hari sebelum kasus ini meledak Pak Rahman, jauh-jauh hari, apakah juga pihak lainnya pernah melakukan edukasi sosialisasi di Pasar Kampung Bugis, misalnya saja pihak perbankan atau dinas perdagangan, membicarakan sekaligus mengedukasi pedagang dan juga mereka yang selalu berada di Pasar Kampung Bugis agar tetap berhati-hati terhadap peredaran uang palsu, Pak? Silakan. Ya, memang beberapa bulan yang lalu dari teman-teman dari pihak perbankan ya, selalu menghimbau kepada kami, Pak Rahman, tolong disampaikan atau dihimbau kepada pedagang masyarakat yang ada di Pasar Kampung Bugis supaya lebih berhati-hati dengan adanya berita-berita tentang uang palsu yang akan masuk nanti akan dibuol. Sehingga kami sudah beberapa kali menyampaikan juga kepada
teman-teman pihak perbankan baik itu dari BRI, Bank Sulteng maupun dari bank lainnya selalu menghimbau kepada kami untuk menyampaikan hal ini kepada para pedagang yang ada di Pasar Kampung Bugis begitu, Pak. Iya, kadangkala peredaran uang palsu ini mungkin di mata masyarakat masih ragu terhadap efek jera yang berlaku terhadap hukum yang diterapkan manakala ada pelanggarnya. Nah, ini yang juga perlu pemahaman kepada masyarakat. Di tengah kesibukan para pedagang dan pembeli di Pasar Kampung Bugis, pernahkah juga pihak pasar selalu membicarakan hal ini kepada masyarakat, khususnya mereka yang sering berkunjung berbelanja ke Pasar Kampung Bugis, Pak? Ya, ini sering kami lakukan, Pak. Sebelum mendengar berita uang palsu ini, apalagi di Sulawesi Selatan, di Makassar itu yang bahkan sudah ditemukan kembali itu pabriknya, kami jauh-jauh sebelumnya sudah membicarakan hal-hal ini kepada baik para pengunjung pasar maupun para pengguna pasar itu sendiri. Kami selalu menyampaikan hal itu supaya lebih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati yang namanya uang palsu. Kenapa? Kalau terjadinya uang palsu ini, ya kadangkala pada saat orang berbelanja lagi berdesakan, ya disinilah mereka memanfaatkan waktunya mereka untuk melancarkan aksinya, sehingga para pedagang juga itu tidak memperhatikan lagi yang mana sebenarnya uang palsu. Kalau sudah berbaur dengan persoalan berbaur dengan orang banyak di situ, sehingga pada saat transaksi itu ya kadang para pedagang itu tidak memperhatikan itu lagi, Pak. Pak Rahman, di tengah keseharian aktivitas para pedagang, mungkin ada salah satu alat malah yang sering terabaikan, yaitu alat pendeteksi uang palsu. Nah, kalau di Pasar Kampung Bugis, apakah juga pedagangnya itu sudah memahami atau justru saat ini sudah ada yang memiliki mesin pendeteksi atau alat pendeteksi uang palsu, Pak? Ya, memang kalau untuk di Pasar Kampung Bugis, Pak, dengan teman-teman pedagang yang ada di sana, ini alat ini yang belum dimiliki oleh para pedagang, sehingga barangkali ke depannya juga kami berusaha bagaimana itu bisa mengadakan yang namanya alat pendeteksi. Dimana kita tahu bahwa kalau memang di bank, ya memang langsung terdeteksi untuk uang palsu. Kemudian mungkin di swalayan mungkin sudah ada pendeteksi uang palsu sehingga bisa terbaca langsung. Namun kami di pasar sampai dengan saat ini kan memang belum ada alat itu. Tapi kami juga tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan hal-hal seperti itu kepada para pedagang. Barangkali saja para pedagang kita saat ini, Pak Rahman, ya hanya mendeteksi manakala menemukan uang palsu atau mengamati uang palsu itu masih dalam batas-batas secara manual saja begitu ya. Sehingga ini bisa saja kecolongan karena tidak terdeteksi dengan jelas seperti apa sih uang palsu itu, karena kalau mengamati bentuk dari uang palsu itu mirip sekali ya Pak Rahman, sehingga ini bisa saja kecolongan khususnya bagi mereka yang menjadi sasaran dari peredaran uang palsu. Dan baik pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk yang baru saja bergabung, Anda bisa juga memanfaatkan ruang diskusi kita di acara Kentongan dengan topik mengantisipasi peredaran uang palsu di Kabupaten Buol, khususnya di tempat-tempat keramaian termasuk di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Buol seperti pasar kampung di Kampung Bugis ya. Untuk itu kita buka layanan telepon yang mungkin ingin bertanya, memberi saran dan lain sebagainya. Silakan di 082292544965. Sekali lagi di 082292544965. Ya, dari tadi nih Pak Rahman, kita lebih banyak membahas tentang peredarannya, sistem peredarannya, tanpa kita ketahui seperti apa tingkat security atau keamanan agar peredaran uang palsu ini tidak beredar di publik, khususnya di Pasar Kampung Bugis. Nah, seperti apa sih tingkat keamanan dari Pasar Kampung Bugis itu, Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk tingkat keamanan di Pasar Kampung Bugis selama ini alhamdulillah ya masih kami bisa bisa terantisipasi tingkat keamanannya. Sehingga hal-hal seperti yang dimaksud tadi itu persoalan masuknya uang palsu di Pasar Kampung Bugis
selama ini ya, alhamdulillah belum ada. Apakah selama ini sering dan juga selalu melakukan koordinasi bersama dengan pihak aparat, karena di satu wilayah kan itu terdapat 3 pilar misalnya di kelurahan. Nah, bagaimana koordinasi dengan mereka, Pak? Artinya kalau dengan pihak kelurahan ya mungkin kami selalu ada koordinasi, tapi dengan mungkin pihak-pihak lain kami belum sempat melakukan koordinasi terkait dengan peredaran uang palsu. Namun kami tetap dengan pihak-pihak bank ya, pihak-pihak bank tetap ada komunikasi terkait dengan persoalan itu. Ya. Kemudian Pak Rahman, untuk mencegah beredarnya sekaligus mengantisipasi peredaran uang palsu di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Buol. Nah, koordinasi dengan dinas lain yang ada di pemerintah daerah Buol seperti apa? Karena mengingat peran tugas ini tentu bukan hanya pada pihak pasar saja begitu ya. Nah, mungkin Pak Rahman bisa menjelaskan sebenarnya ini koordinasinya kemana saja ini punya peran ini? Apakah dinas lainnya juga ikut berperan begitu, Pak Rahman? Silakan. Ya saya kira kalau persoalan ini saya kira kan tanpa koordinasi mungkin pihak-pihak lain juga maupun dinas-dinas lain tahu bahwa ini persoalan uang palsu. Namun kami tetap selalu mencoba melakukan hal-hal ya terkait dengan persoalan uang palsu. Terutama kami dengan bidang perdagangan ini yang selalu berkomunikasi terkait dengan peredaran uang palsu, terutama kami yang ada di pasar. Selalu himbauan kami selalu mengimbau pada para pedagang yang ada di seluruh pasar Kabupaten Buol. Ya. Terbayang tidak, khususnya bagi mereka yang bisa saja memanfaatkan untuk mengedarkan uang palsu di daerah Buol. Nah, kalau menurut Pak Rahman, jalur-jalur dari mana saja kira-kira selain dari selatan masuknya peredaran uang palsu di Kabupaten Buol? Apakah juga dari sisi utara bisa menjadi potensi masuknya peredaran pelanggar yang mengedar uang palsu itu? Ya saya kira ini tidak menutup kemungkinan dari semua lini bisa masuk ya, baik dari selatan, utara maupun barat ini tidak akan menutup kemungkinan masuk. Tetapi namun tetap antisipasi tetap kami lakukan. Hal-hal yang mungkin sifatnya tidak bisa masuk ke pasar kampung tetap kami antisipasi. Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di pasar, sehingga begitu kami melihat orang-orang baru masuk di pasar Kampung Bugis dengan modus yang mencurigakan, sehingga ini yang kami tetap antisipasi gitu. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong, sebentar kita akan kembangkan lagi ya pembahasan kita mengenai topik mengantisipasi peredaran uang palsu di Kabupaten Buol bersama dengan narasumber kita di saat ini. Tetaplah bersama kami, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pak, stop Pak, kiri Pak. Ini gede bener. Kasih ya Pak. Duitnya asli tuh Pak. Kan saya sudah periksa. Gampang kok. Diraba, asat. Ada benang pengaman. Gambar pahlawannya terlihat saat diterawankan. Dilihat sebentar, ketahuan aslinya. Maaf Kak, kita bukanya masih 30. Dari Jalan ABC Timur nomor 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau. Inilah studio mini RRI Buol di frekuensi 96,5 MHz. 。
Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong, masih bersama kami di program kebencanaan acara Kentongan Radio Tangga Bencana. Satu hal yang perlu kita sikapi yaitu mengantisipasi beredarnya uang palsu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Buol, lebih khusus lagi di Pasar Kampung Bugis ya, di Kabupaten Buol. Dan tadi kita sudah begitu banyak ya mendiskusikan bersama dengan Pak Rahman tentang antisipasi, komunikasi, serta langkah-langkah manakala berandai-andai bahwa kalau uang palsu ini sudah beredar. Nah, tentu jangan sampai ribut-ribut kalau sudah terjadi. Nah, ini yang juga kita pengen mendapat saran juga, pembicaraan juga dari teman-teman pengamat ekonomi di Kabupaten Buol. Nah, saat ini juga sudah bergabung pengamat ekonomi Kabupaten Buol, ada Pak Yamin Rahim. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh mic-nya agak dekat ya Pak Rahman. Pak Rahim. Ya, Yamin. Ya. Baik Pak Yamin, tadi kita sudah begitu banyak ini mengulas tentang langkah-langkah mengantisipasi masuknya beredarnya uang palsu di pusat keramaian di Kabupaten Buol, termasuk di Pasar Kampung Bugis ini. Nah, tentu dari kacamata pengamat kita juga kepengen tahu ini Pak Yamin, apakah daerah-daerah di Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Buol ini berpotensi terjadinya peredaran uang palsu, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua seluruh pendengar di rumah dan siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Baik, menyangkut masalah peredaran uang palsu, saya kira di Kabupaten Buol tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Karena memang begitu masif. Kita juga sangat sayangkan ternyata kali ini itu malah justru peredaran uang palsu itu luar biasa. Kalau dulu tidak seperti ini, sekarang dulu malah bisa masuk di ATM, malah masuk dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu kehati-hatian dan mungkin pihak perbankan juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang jitu untuk mengantisipasi ini karena hampir-hampir sama model uang palsu dengan uang asli. Betul. Nah, itu. Jadi kalaupun di scan itu hampir sama juga. Nah, oleh karena itu, tapi memang ada kode ada tanda khusus yang ternyata juga tidak dimiliki oleh percetakan lain selain percetakan uang Republik Indonesia. Jadi saya kira itu dan terutama pihak perbankan karena mereka yang punya domain untuk masalah peredaran uang ini, uang palsu. Jangan sampai lagi terjadi dan itu bisa sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Betul. Dan menarik apa yang Pak Yamin jelaskan tadi bahwa berandai-andai sampai saat ini juga semua sudah merasa bagaimana ya mewaspadai, bahkan sudah menjaga-jaga dan masuk di ATM begitu Pak Yamin. Nah, sebenarnya selain pihak perbankan, langkah-langkah seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah? Jangan sampai ujuk-ujuk kasus ini sudah viral misalnya, baru semua pada ribut begitu. Nah, bagaimana? Apa langkah antisipasi pemerintah daerah yang perlu dilakukan? Ya, paling tidak kalau sekarang ini sudah begitu masif, ya tentu pemerintah dengan seluruh jajarannya membicarakannya pada tingkat Forkompimda misalnya, karena di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada TNI, Polri, TNI ya, dan kemudian juga unsur pemerintah lainnya. Dan itu perlu dibicarakan lebih khusus. Dan saya kira dari kepolisian tentu mereka punya jaringan itu dan punya peralatan yang cukup canggih, terutama terkait dengan cybercrime misalnya. Nah, tentu ini juga ada kaitannya dengan itu. Nah, saya kira langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, paling tidak dibicarakan di tingkat forum komunikasi pimpinan daerah, kemudian lebih lanjut sampai kepada tingkat pelaku ekonomi dan seluruhnya juga kepada masyarakat. Iya, baik Pak Yamin, kalau berbicara tentang peredaran uang palsu, lagi-lagi yang menjadi korbannya kan ini masyarakat begitu, ya, khususnya pedagang yang merasa dirugikan sekali terhadap peredaran uang palsu. Nah, sebagai seorang pengamat, kalau masyarakat menemukan uang palsu, taruhlah mereka tanpa sadari, bahkan sudah ada juga yang menyarankan bahwa ini uang palsu atau ragulah seperti itu. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat biar
untuk memastikan bahwa uang ini betul-betul uang palsu begitu. Ya, jadi memang sekarang setelah pemerintah sudah harus melakukan hal-hal yang lebih intens setelah adanya peredaran uang palsu ini, yang penting adalah bersama-sama dengan pihak perbankan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Paling tidak kepada paling tidak kepada pelaku ekonomi sampai kepada masyarakat luas, terutama yang ada di pasar misalnya. Jadi harus mendatangi mereka. Jadi model uang palsu seperti ini dan yang asli seperti ini, karena kelihatannya kan kalau kita hanya begini kemudian tanpa sosialisasi langsung kepada pelaku-pelaku di pasar misalnya, langsung datangi, terutama pada hari-hari tertentu yang kemudian mendatangkan banyak orang, langsung di sana masuk pemerintah daerah, pihak perbankan menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah model uang palsu dan inilah model uang asli. Harus berhati-hati, terutama yang pecahan 100.000. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang sudah harus lebih nyata. Jadi ke pasar, di Kampung Bugis terutama, dan juga mungkin di tempat-tempat lain di sana. Nah, seperti itu. Oke. Kalau Pak Rahman, kepala pasar Kampung Bugis di Buol, melihat sekaligus memantau kondisi karakter para pengunjung dan juga pedagang. Nah, apakah juga ini bisa menjadi salah satu pintu jalur masuk peredaran uang palsu di Kampung Bugis yang bisa saja mereka manfaatkan, Pak Rahman? Ya, saya kira di mana kesempatan mereka pasti akan masuk. Ya, itu semua tergantung dari pengawasan kita yang ada di lapangan, sehingga kami berharap juga ini jangan terjadi hal seperti itu. Ini kan tidak menutup kemungkinan dari arah barat dan selatan akan masuk. Tetapi selama ini kami selalu memantau begitu wajah-wajah baru yang selalu melakukan kegiatan di pasar, kami tetap pantau terus, sehingga apa yang diharapkan kita semua tidak akan terjadi. Iya. Kalau situasi pasar Kampung Bugis, nah seperti apa sih biasanya pasar yang juga merupakan pasar ikon yang ada di Kabupaten Buol ini, di saat kapan dan waktu-waktu seperti apa keramaian itu bisa meningkat, Pak? Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada di pasar Kampung Bugis, yang memang kita tahu persis bahwa di posisi hari Minggu itu ini yang sangat-sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung pasar. Intinya pada hari-hari Minggu itu yang memang sangat ramai, sehingga walaupun dalam keadaan ramai tetap kami pantau, apalagi dengan ada munculnya isu uang palsu ini yang sering masuk ke pasar. Tapi kami tetap antisipasi untuk pengawasannya begitu. Oke, saya kembali ke Pak Yamin. Nah, kalau berbicara tentang aturan sanksi hukum yang diterapkan berkaitan dengan peredaran uang palsu, apakah sanksi hukumnya sudah memberikan efek jerah kepada para pelaku atau seperti apa, Pak? Ya. Yamin. Terima kasih. Jadi kalau bicara sanksi hukum memang ini kan berat, pemalsuan, jadi pidana. Bahkan ini kan bukan lagi hal yang pidana ringan, ini sudah masuk kategori pidana berat, pidana ekonomi karena memalsukan uang. Nah, oleh karena itu saya kira karena ini sudah sangat merugikan masyarakat dan luar biasa kejahatan ini dan sangat merusak daripada ekonomi masyarakat kita. Nah, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, ini sudah harus ada langkah-langkah lebih konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder dan terutama perbankan, kepolisian untuk kemudian langsung turun. Bahkan kalau perlu bukan hanya di pasar Kampung Bugis untuk wilayah Kabupaten Buol, di seluruh pasar keramaian publik yang ada, di mana setiap minggu itu, setiap hari ada beberapa desa yang kemudian melakukan itu. Nah, itu pemerintah harus ada datang di Palele, di Kecamatan Gadung, di Kecamatan Bunobogu, Momunu, Ciloan, semuanya. Jadi mereka bisa dijadwalkan satu minggu itu semuanya ada jadwal. Nah, lebih khusus misalnya di pasar Kampung Bugis karena di situ pasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kota Buol. Nah, itu di samping itu tambah mungkin lagi dengan pelaku ekonomi lain, mungkin secara khusus akan diundang misalnya para pedagang, para kios-kios dan seterusnya, toko-toko yang menjual makanan-makanan kuliner, ini perlu juga diundang. Jadi tidak bisa hanya diam nih. Sekarang sudah harus lebih proaktif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku ekonomi juga, khususnya mereka-mereka yang punya kewenangan untuk itu. Tapi yang terpenting juga nih Pak Yamin sebagai pengamat ekonomi adalah sekali lagi masyarakat. Masyarakat ini kan yang perlu mendapat informasi jelas tentang seperti apa
alur peredaran uang palsu, kemudian seperti apa bentuk dan model uang palsu itu. Nah, selain langkah-langkah edukasi seperti apa yang perlu pihak lakukan agar masyarakat itu yang notabene menjadi korban ya begitu, agar mereka bisa paham apa yang perlu dilakukan, edukasi seperti apa agar masyarakat bisa paham? Seperti yang saya katakan tadi, sosialisasi ya. Jadi ini harus secara masif juga. Jadi setelah pemerintah daerah kemudian melibatkan semua pemerintah sampai ke tingkat desa. Karena di desa juga ini ya bisa jadi kan dana-dana yang ada di desa itu juga sudah banyak uang palsu misalnya. Nah, oleh karena itu menurut saya yang terpenting adalah edukasinya, sosialisasi. Di samping itu memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa untuk menyampaikan ini, dan bagaimana modelnya supaya juga secara simultan masyarakat di desa juga sudah tahu. Pemerintah desa juga akan menyampaikan secara bersamaan kepada masyarakat yang ada di lingkungan di desanya. Nah, seperti itu. Jadi saya kira itu edukasi yang paling utama. Jadi menyampaikan sosialisasi, kemudian sekaligus melibatkan semua seperti yang saya katakan tadi. Yang punya ke domain untuk melihat, memeriksa dan seterusnya tentang uang palsu ini. Karena memang sekarang ini bukan lagi hal yang cerita, tapi sudah nyata. Dan bahkan ini memang luar biasa. Kejahatan ini sudah luar biasa terjadi. Oke. Ya, baik Pak Rahman, tentu kita berharap kasus yang lagi viral akhir-akhir ini mengenai cetakan uang palsu mencapai triliunan begitu ya di lingkungan UIN Makassar ini, kita berharap tidak berhenti di sini saja. Jangan sampai begitu kasusnya sudah meledak, waktu demi waktu terlewati. Nah, ke depan untuk lebih meningkatkan kehati-hatian pihak pasar di Kampung Bugis ini, ke depan apa yang Anda ingin lakukan? Apakah ya biasa-biasa saja atau lebih meningkatkan kehati-hatian begitu? Silakan. Yang jelas dengan beredarnya uang palsu ini, Pak, kami tetap lebih berhati-hati. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh pengamat tadi bahwa tidak pernah putus-putus, harus tidak pernah putus persoalan sosialisasi. Nah, yang punya kewenangan ini dalam hal persoalan uang adalah pihak perbankan. Ya, pihak perbankan jangan bosan-bosan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pengamat tadi bahwa kalau perlu turun ke desa-desa sehingga masyarakat desa itu lebih memahami yang sebenarnya bagaimana uang palsu yang selama ini beredar. Tidak menutup kemungkinan seperti apa yang sudah disampaikan oleh pengamat tadi bahwa di dana-dana desa itu bisa saja terselip uang palsu. Nah, sehingga kami berharap juga kepada pihak perbankan ini supaya jangan bosan-bosan untuk menyampaikan maupun memberikan sosialisasi baik di kabupaten, di kecamatan maupun di desa. Dengan viralnya kasus ini, apakah juga pihak pasar untuk mengantisipasi beredarnya uang palsu di pasar Kampung Bugis, apakah juga punya rencana untuk mengajak para pedagang di sana yang memiliki omset yang besar dalam transaksi begitu untuk menghimbau kepada mereka untuk memiliki deteksi uang palsu begitu? Saya kira ini harapan kami selaku penanggung jawab yang ada di pasar ya, harus kita laksanakan hal-hal antisipasi ini terutama untuk para pedagang ya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan pedagang. Sehingga kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana supaya peredaran uang palsu ini tidak ada di pasar Kampung Bugis. Oke. Baik, saya ke Pak Yamin Rahim ya, sebagai pejabat ekonomi di Kabupaten Buol. Pak Yamin, agar Kabupaten Buol tidak menjadi sasaran dari peredaran uang palsu. Nah, terakhir, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar kasus ini tidak terjadi begitu, khususnya di Kabupaten Buol? Ya, baik. Saat ini kan sudah bukan hal yang baru bagaimana menyampaikannya melalui media. Media sosial ini kan menjadi milik semua orang. Nah, ini salah satu. Jadi Pemda secepatnya dan segera untuk melakukan itu, peringatan-peringatan kepada seluruh masyarakat melalui media, melalui Dinas Kominfo untuk menyampaikan itu. Kemudian secara simultan juga kepada pelaku ekonomi, apakah di pasar, kemudian di pedagang-pedagang ada di toko-toko, pelaku-pelaku kuliner dan seterusnya. Ini harus segera dilakukan. Karena kalau tidak nanti kita hanya prihatin, tapi kemudian
tidak ada gerakan yang nyata begitu. Sementara ini sudah berlangsung terus. Ya namanya uang palsu, apalagi orang-orang di desa, ya masyarakat ina-ina atau orang-orang yang berjualan di pelataran pasar itu yang mereka punya penghasilan sangat begitu minim, ya hanya pas-pasan mereka menjual, tapi kemudian ada lagi uang palsu masuk, ini kan pada akhirnya jadi masalah. Nah, oleh karena itu pihak kepolisian juga sudah harus segera, masa kok teroris bisa didapat kalau kemudian uang palsu tidak bisa. Nah, itu saya kira dengan peralatan canggih yang dimiliki saat ini, menggunakan teknologi IT dan seterusnya, ini saya kira akan bisa dilacak. Ya, tentunya sama dengan peredaran narkoba. Kalau sudah ditahu dia punya ini, pasti akan ditahu juga sampai ke akar-akarnya. Saya kira seperti itu. Sudah harus. Dan ini sudah mendesak karena ini persoalan ekonomi. Karena kalau sampai ini berlangsung terus akan merusak daripada perekonomian kita. Jangan sampai nanti sudah pada meledak, semua pada ribut, pada rame. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Rahman. Pak Rahman sebagai Kepala Pasar Kampung Bugis, yang mana pasar tersebut merupakan tempat yang berpotensi untuk pengedaran uang palsu di Kabupaten Buol ini. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan mengantisipasi agar peredaran uang palsu ini tidak terjadi di Kabupaten Buol, khususnya di Pasar Kampung Bugis? Silakan, Pak. Ya, pertama selalu kami menghimbau, kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada para pedagang yang ada di dalam Pasar Kampung Bugis untuk bagaimana supaya begitu menemukan uang palsu langsung lapor ke kami. Nanti kami langsung menindaklanjuti kepada mungkin ke pihak berwajib. Kemudian yang berikutnya, kalau di pasar memang kita tahu persis bahwa untuk pendeteksi uang palsu itu memang belum ada. Tetapi tetap kehati-hatian itu tetap kami sampaikan kepada para pedagang gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yamin Rahim, pengamat ekonomi di Kabupaten Buol, sudah begitu banyak memberikan anjuran, saran kepada semua pihak termasuk pemerintah daerah guna mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi peredaran uang palsu. Terakhir, ada yang ingin saya tambahan? Yang konkret itu salah satunya misalnya di pasar. Jadi ada semacam pengumuman kepada masyarakat, kepada penjual, bahwa berhati-hati apabila memegang uang 100.000. Teliti dengan seksama modelnya dan seterusnya, bandingkan dengan uang asli. Nah ini mungkin pihak pasar sudah harus melakukan itu. Jadi ada ketika pada hari Minggu dia di mana masyarakat begitu banyak, ya, harus disampaikan melalui pengumuman begitu, supaya kemudian mereka berhati-hati. Kalau uang 100.000 hati-hati. Jangan sampai palsu. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yamin atas waktu dan kesempatannya, dan juga Pak Rahman atas waktunya. Semoga di Kabupaten Buol ini peredaran uang palsu tidak terjadi berkat antisipasi yang ketat dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah Kabupaten Buol. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di acara Kentongan Radio Tangga Bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.